keputusasaan itu jangan sampai timbul. Semua demi anak, kemajuan anak. Modal pertama adalah penerimaan. Semenjak tahu itu ya, semenjak tahu Amel itu autis, saya cuma berpikir, saya harus bisa buat Amel. Saya harus mampu, saya harus semangat. Karena saya, gini ya, jadi paling utama buat Amel itu optimis. Amel pasti bisa, seperti itu. Optimis dulu, Amel pasti bisa, seperti bisa, pasti bisa dan bisa. Tapi entah bisanya itu kapan, saya nggak tahu. Yang pastinya saya berusaha untuk Amel. Amel itu pasti bisa normal seperti anak-anak normal lainnya. Jadi ketika itu berkecamuk, saya coba introspeksi diri juga, dalam artian seperti ya itu, karena Amelnya semangatnya luar biasa, kenapa saya enggak? Apa ini mah? Itu. Oh, nasi. Nasi. Itu mau tempatnya mau dibersihkan. Bulanan keperluan apa seperti sabun, sabun mandi, rinso segala macam itu kan pensiunan ayahnya gitu. Jadi tapi kalau untuk kesehariannya alhamdulillah saya ada sedikit keterampilan, walaupun ya sebisa saya ini bisa ngebantu sedikit buat ongkos anak-anak gitu. Berat sekali buat saya, makanya kalau orang-orang seperti saya di bawah, di kalangan menengah ke bawah itu memang kayaknya kepingin memfasilitasin anak, ketika anak butuh ini butuh itu, apalagi terlebih yang autisme begini ya, jadi kayaknya kepingin deh memfasilitasi, tapi kendalanya di biaya. Nah semua itu saya coba, saya hanya mencoba bagaimana caranya seperti Amel itu bisa tetap optimis, bisa sembuh seperti anak-anak normal lainnya. Udah dua. Nanti kita masuk. Ketika itu saya tahu Amel punya kasus seperti itu ya, itu memang berat banget buat saya, dan seolah kayak nggak kepengen menerima gitu kan. Tapi kalau saya begini, bagaimana nanti Amel, kan seperti itu kan. Nah untuk harus bagaimana, untuk harus diapain Amel itu ya saya sambil berjalan, sambil cari informasi, sambil cari tahu gitu. Mama, Doa dulu. Bunda.
Mereka itu memiliki hambatan di komunikasi, sosialisasi, kemudian juga emosi. Itu yang paling terlihat untuk anak-anak di penyandang autisme ini. Kemudian kontak mata juga mereka mengalami hambatan, kemudian pemahaman juga sama. Sering anak penyandang autisme ini banyak yang salah diagnosa. Anak ini seperti anak tunarungu, dipanggil namanya tidak dengar. Ya, Ore. Tepuk tangan dulu, Ore. Lagi, peluk. Ya, untuk penanganan tingkat keberhasilan otomatis berada di intervensi dini. Intervensi dini itu usia 0 sampai 7 tahun. Nah, itu kalau dalam psikologi perkembangan itu adalah masa-masa golden age. Nggak mau. Bukan di situ. Di sini. Iya, bisa. Ayo dong, nggak susah. Nggak susah. Nggak boleh pukul. Sakit. Sakit kan? Siapa yang pukul kepala? Oh no. Bukan, Amel sendiri yang pukul kepala Amel kok. Di sini. Ya, cakep. Di sini. Nggak bisa. Ayo dong, bisa. Kecil besar. Oh, bisa. Ayo lagi angkat sendiri di rumah sakit. Iya, ini sudah hampir bisa nih. Ini, yuk sedikit lagi. Oke, satu lagi. Satu lagi ya? Ya. Yeay. Siapa yang hebat? Kebetulan Amel itu memang dari bayi terlihat pertumbuh kembangannya yang lambat ya. Itu dia pada saat dia umur 2 tahun 2 bulan ternyata baru bisa jalan, dan situ saya mulai konsul ke dokter anak, ke dokter THT di situ. Dan di situ begitu saya konsulkan itu ternyata si Amel ini sama dokter psikiaternya dibilang autis. Itu awal mulanya kasus Amel itu dikarenakan panas tinggi yang akhirnya dia itu step dan dia akhirnya kejang juga. Nah, di situ ternyata tambah memperlambat pertumbuh kembangannya. Tambah ya? Nah, di situ tambah bingung lagi saya untuk harus seperti apa sih? Seperti itu sempat Amel. Jika Amel itu bisa nyebut kata mama sama ayah, saya akan puasa 40 hari full tanpa ketinggalan sehari pun. Di situ selang waktu nggak lama kemudian ucapan saya benar, Amel bisa ngomong papa mama, itu yang saya ingat banget. Saya langsung lakuin itu nazar saya, sampai saya ngerasa seneng campur sedih, campur segala macam di situ.
kami tim dari YCHI menindaklanjuti kedatangan Ibu kemarin. Iya. Perihal mendaftarkan adik Satrio ini ya di YCHI Autism Center. Biodatanya sudah kami terima. Katanya terakhir Satrio ini juga mengidap epilepsi ya Bu ya? Iya. Apa sih? Down syndrome apa? Saya kurang ngerti ya. Down syndrome. Dokter saya kurang ngerti. Tapi masih suka kejang-kejang? Enggak juga. Dia nggak pernah kejang. Nggak pernah kejang. Cuman kemarin hari apa ya? Itu tahu-tahu biru semua. Saya nggak ke puskesmas. Itu kampung sawah. Malam jam 9. Iya, jadi untuk fenomena autisme ini memang semakin hari semakin bertambah. Kemudian yang masyarakat perlu ketahui adalah bahwa anak autisme ini juga bisa berkembang dan tumbuh pintar seperti layaknya anak pada umumnya, ya, itu dengan cara yang berbeda. Artinya belajarnya juga spesial, tidak bisa untuk awal tidak bisa di sekolah umum, tapi di tempat-tempat khusus ya seperti YCHI ini salah satunya. Kemudian dari YCHI ini ataupun klinik yang lainnya yang memang berkecimpung di bidang pengajaran terapi ini, nanti anak akan disalurkan atau diarahkan untuk ke sekolah umum kalau memang anak ini mampu. Ya, jadi dan mereka memiliki kecerdasan dan kepintaran bahkan lebih dari anak normal. Ya. Kemudian mereka itu belajar, mudah sekali belajar hal-hal yang logika. Kalau yang abstrak itu sulit buat mereka. Ya, jadi jiwa normal atau tidak normal, ya. Kembali lagi bahwa anak ini penyandang autisme. Penyandang autisme itu seumur hidup, tetapi dengan terapi yang tepat, cara belajar yang tepat, kondisi orang tua yang kondusif, ya, bisa bekerja sama dengan kami, nah itu akan meningkatkan kemajuan anak yang insya Allah orang awam pun tidak bisa melihat bahwa anak ini autisme. Gitu. Jadi mereka akan recover, tetapi tetap namanya penyandang itu seumur hidup, ya. Tapi mereka bisa recover, insya Allah. Mau apa? Nah ini aja duduk. Jadi kemarin waktu didiagnosa apa saran psikolognya? Saran psikolognya dia cuma apa namanya itu harus terapi apa itu yang 2 tahap. Apa sensori integrasi ya. Terus sama satu lagi apa ya? Iya, iya itu aja. Ini gambar apa? Bola. Pintar. Ini gambar apa? Maju. Pintar. Ini gambar apa? Selesai. Nah, ini dari tulisan ini gambarnya kemana nih? Oke. Mama awas. Iya, ini tulisannya B O L A. Iya, bola. Kemana? Ke mana? Iya, tarik garisnya. Terbuka. Iya. Wih. Amel ini kurang lebih 2-3 tahun. 3 tahun di sini lah gitu ya. Tapi sebelumnya kan prosedurnya 6 bulan belajar, 6 bulan off, 6 bulan belajar, 6 bulan off. Tapi sekarang kita rubah peraturannya, belajar sampai memang anak ini kami luluskan. Ya, kami akan segera luluskan karena Amel kan sudah
bisa bersekolah. Gitu. Ada lembaga pendidikan lagi yang sudah dijalani sama Amel. Jadi nanti kita akan luluskan Amel dan posisi Amel akan digantikan dengan anak yang lain yang memang waiting list dari kami. Gitu. Ya, Ini itu sudah. Autisme itu, nah itu yang sulit dijawab ya. Autisme itu manusia yang antisosial. Mereka pun memiliki keahlian. Karena setelah diterapi anak ini mengalami banyak hal perkembangan yang luar biasa yang ya kami sendiri pun sangat kaget melihat perkembangan mereka. Tinggal bagaimana lingkungan. Jadi lingkungan yang mendukung anak ini untuk berkembang lebih baik. Rumah kamu di mana? mau tahu. Kok nggak tahu sih? Di mana rumah kamu? Kalau untuk penolakan nggak ada ya, tapi kayak macam ngedown gitu ya. Aduh kok seperti ini ya, kok saya punya anak kok kayak gini. Hanya sekedar itu. Jadi untuk penolakan sih enggak ya, maksudnya dalam artian enggak menerima punya anak seperti itu, enggak sampai segitunya. Tapi ya itu tadi yang berkecamuk, kok Amel kok kayak gini ya, ngedonnya seperti itu aja. Kok keluarga saya seperti ini, maksudnya si Amel itu kok saya bisa punya anak seperti ini, kenapa? Apa salah saya gitu aja. Jadi hanya sebatas seperti itu, enggak sampai yang terus ngecas yang negatif-negatif seperti itu enggak. Untuk pikiran ke situ pasti ada ya manusiawi ya, tapi saya tidak pernah memasukkan dalam hati atau sempat memikirkan ucapan orang sekitar yang negatif. Saya tidak perlu semua itu karena saya sebagai manusia tidak pernah merasa merepotkan mereka. Ibarat kata tidak pernah saya itu menyakitin mereka, itu aja. Jadi saya nggak perlu mikirkannya seperti itu. Karena apa? Seandainya saya memikirkan hal-hal negatif seperti itu, biasanya orang kalau udah berpikir berat seperti itu kan beban di pikiran dan timbulnya sakit. Saya nggak mau yang seperti itu. Jadi saya pengen buat Amel tuh ada tenaga saya tetap sehat. Kasih sayang dari keluarga itu akan memicu, insya Allah memicu kesembuhan si anak tersebut. Di sini yang saya takutin cuma satu, bagaimana nantinya bila mana saya tidak ada, nggak panjang umur. Siapa lagi kalau bukan saya yang mau ngerawatin? Itu yang paling saya takutin, itu aja. Tidak boleh lewat sini, lewatnya dari sana. Ayo keluar. Nah, keluar jadi kakinya. pada saat seperti ini jangan dilarang anaknya, tapi diarahkan. Nah, jadi diarahkan langsung yuk, lewatnya sebelah sini. Lewatnya sebelah sini, lewatnya sebelah sini. Awas ke tangannya. Iya. Oke, lewatnya di luncuran. Ngelunjur. Kamu punya cara sendiri ya, meluncur di sini. Ngelunjur lewat sini. Nah, ayo. Oke. Iya. Kepalanya. Pinter gitu. Boleh dikatakan 80% sampai 90% itu adalah peran orang tua. Saya selalu menekankan dan memberitahu kepada orang tua bahwa menjadi orang tua itu tidak bisa cuti. Kalau kami sebagai guru, sebagai terapis ataupun konsultan itu bisa cuti, tapi apakah orang tua bisa cuti? Kami selalu memberitahukan juga ke orang tua bahwa kami di sini membantu, menolong, ya, untuk membuatkan program, kemudian mengarahkan anak. Selebihnya adalah tugas orang tua. Kalau orang tua tidak bekerja sama dengan baik dengan kami, maka hal itu akan sia-sia. Semangat, Pak. Nyari sekolah itu nggak mudah. Ketika nyari sekolah itu benar di sini tuh kayaknya, ya Allah, ternyata ada penolakan yang
tidak cukup di satu tempat ya, beberapa tempat memang waktu itu. Iya memang sih penolakannya nggak kasar ya, tapi secara halus. Ibu tolong sekolahin di sana deh. Ibu coba deh cari informasi di sekolah ini. Nah, penolakan seperti itu ketika saya nyari sekolah. Orang tua bertanya, nanti anak saya bisa hidup mandiri nggak? Nanti kalau Allah memanggil saya sebagai orang tuanya, anak saya hidup dengan siapa? Kita selalu sarankan kepada orang tua, ajarkan kemandirian. Yaitu mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali, kemudian ajarkan anak ini bersikap sopan terhadap orang lain, ajarkan anak ini tanggung jawab. Jadi penyandang autisme ini seumur hidup. Dan ini bukan penyakit. Anak-anak ini memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Ya, baik itu dalam akademik, pembelajaran, mereka berhak mendapatkan pengajaran yang baik. Kemudian mereka juga memiliki kesempatan yang sama. Jadi saya termotivasi itu justru dari Amel, semangatnya yang luar biasa dan memicu saya untuk Amel ini harus bisa, ini anak nggak apa-apa.